Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal alam, alladzi 'allamal insana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. والذي كتب علينا في هذا الشهر نهاره بالصيام وأتمه وأكمله ليله بالصيام ثم الصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث رحمة للعالم wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usina wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah subuh di Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah, dan insyaallah kita dalam kemuliaan yang senantiasa kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Jalla Jalaluh. Karena itu selayaknya dan sepatutnya kita senantiasa menghaturkan syukur dan puji kepada Ilahi Rabbil Izzati yang maha suci dan maha tinggi atas segala nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat salam mudah-mudahan teruntuk bagi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafa'atul uzma di dunia dan terlebih lagi di akhirat yang baka, yang kekal dan abadi. Ibu-ibu, bapak sekalian, alhamdulillah kita sudah memasuki atau baru memasuki hari yang ke-16. Insyaallah nanti malam kita akan jemput nuzul Quran, dan juga perjalanan berikutnya kita lalui dari hari ke hari untuk senantiasa meningkatkan kualitas insani dalam rangka taqarrub, mahabbah, dan bertakwa kepada Sang Ilahi. Ibu-ibu, bapak-bapak, tadi kita melakukan satu perjalanan. Perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan di dalam kehidupan, sebagaimana yang disitir dan telah kita lalui peringatan Isra Mi'raj. Di sana ada 3 satuan yang Allah berikan sebagai modal di dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya juga menapak tilas perjalanan Rasulullah ke tempat yang paling suci, kepada Zat yang maha suci. Kita melakukan perjalanan, menapakkan kaki, mengayunkan langkah, dan mungkin juga ada yang pakai kendaraan. Itu adalah pertanda dinamika dan kehidupan yang Allah berikan dengan lambang Isra. Asra masdarnya adalah Isra. Itu adalah sebuah pergerakan, adalah sebuah movement, adalah sebuah motion, adalah sebuah dinamika, dan itulah yang menandakan bahwa kita diberikan kehidupan oleh Allah. Kita tidak bisa lepas dari gerak, tidak bisa lepas dari perjalanan, menata, meniti tatanan titian kehidupan untuk mencari keberkahan di hadapan Allah dan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kita juga berisra ini tadi perjalanan, dan juga merupakan satu perjalanan yang juga ditempuh oleh Nabi, yaitu Mi'raj. Karena as-salatu mi'rajul
mu'minin. Salat yang kita lakukan itu adalah pendakian yang tinggi untuk menjumpai Allah, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian yang kedua, kita tidak bisa lepas dari satuan waktu, yaitu lailan, dilambangkan dengan bahasa malam. Malam adalah pergantian waktu dari siang. Malam adalah perputaran waktu dan pergantian zaman yang itu pasti dialami oleh setiap kehidupan. Nah, perjalanan waktu itu kita sudah menempuh setidaknya ada 5 waktu yang sudah kita alami. Yang pertama adalah zaman azali, yang kita belum tahu seperti apa kita pada waktu itu, yang kita tidak tahu tanpa ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjalan menuju alam arwah. Disitulah segala apa yang akan terjadi, peristiwa yang akan dialami, dan semua kejadian di alam ini termasuk di dalam manusia sudah diatur dalam perencanaan Allah yang maha sempurna. Kemudian perjalanan ketiga adalah kita pindah ke alam arham, yaitu pada saat sang janin tumbuh di sana, di dalam gua garba bunda tercinta. Itu adalah alam yang berbeda, yang kemudian kita belum berusaha karena semua bergantung kepada bunda tercinta. Perjalanan berikutnya adalah kita lahir, dilahirkan ke dunia. Dan dunia itu adalah dekat seperti yang sekarang sedang kita alami, kita nikmati dan kita hayati. Nah, setelah itu tidak tahu lagi kapan akan terjadi, yaitu adalah yang disebutkan dengan alam barzakh, alam penantian yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian belum ada yang mengalami. Kalau ada yang mengalami, tolong diceritakan bagaimana pengalaman spiritual itu. Memang ada yang cerita katanya kalau mati suri, itu setengah mengalami peristiwa yang sangat-sangat fenomenal, yang sangat misterius. Tapi kita belum pernah melakukan dan mengalami hal itu. Nah, alam berikutnya adalah sebagai perjalanan akhir nantinya setelah dari barzakh adalah alam akhirat. Nah, ini kan sebuah dinamika. Ini adalah sebuah pergerakan. Ini adalah sebuah perjalanan yang panjang sekali dialami oleh kita manusia. Itu baru yang terkait dengan alam yang dikaitkan dengan waktu, yang disimbolkan dengan bahasa lailan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini juga bisa kita jadikan sebagai simbolisasi, perlambang bahwa kita nanti akan berpindah, yaitu dari darud dunya ke darul akhirah. Nah, kalau bahagia akan mendapatkan berkah, kalau kemudian sengsara dia akan mendapatkan siksaan. Nah, itulah sebabnya maka mari setiap waktu, setiap tempat, setiap langkah menjadi renungan dan pelajaran bagi kita. Nah, kemudian dari perjalanan waktu dan perputaran zaman, mari kita coba lihat di dalam surat Luqman 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna indallahi ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ketika ayat ini saya baca, terasa ditampar kepala dan hati ini untuk merenungkan perputaran zaman dan pergantian waktu, karena hanya Allah yang maha tahu. Sesungguhnya di dalam genggaman tangan Allah dan kekuasaannya lah pengetahuan dan pemahaman tentang as-sa'ah. As-sa'ah itu adalah lafal yang mustarak, mempunyai makna yang banyak. As-sa'ah bisa berarti hanya sekejap. Sa'atan, intadhir sa'atan, ana muntadhiruka sa'atan bas. Saya menunggu sebentar saja. Nah,
Tapi as-sa'ah juga diartikan sebagai waktu. Di situ ada pergantian waktu. Di situ ada perjalanan waktu. Di situ ada awal dan juga akhir waktu. Dan yang ketiga kita maknai adalah as-sa'ah ay yaumul qiyamah, yaumul ba'as. Hanya Allah yang tahu semuanya itu. Karena itulah ibu-ibu dan bapak sekalian, dalam pergantian waktu, wabil khusus mohon maaf ya, pada yang seusia saya, yang sudah usia tengah baya ya, yang sudah usia lansia. Dulu ketika kita kecil ya, segalanya serba diasuh, dibantu ya. Kemudian kita terlihatan lucu imut-imut. Sekarang bukan lucu lagi tapi lugu dan amit-amit. Nah, ini adalah perjalanan waktu. Dulu adik-adik kita dipanggil nona, nona, noni, noni. Sekarang dipanggilnya nenek, nenek dan nini, nini. Dulu kakak-kakak yang gagah dan perkasa. Sekarang dipanggilnya kakek-kakek dan sudah tidak berkuasa untuk melangkah saja. Nah, ini adalah sebuah perjalanan waktu yang merubah diri kita. Nah, adakah perubahan di dalam diri kita di dalam mengarungi lautan samudera zaman dan mengayuh roda-roda waktu? Nah, sudah sejauh mana berkah dan manfaat yang kita sudah ambil dari waktu itu? Kemudian Allah wa yunazzilul ghais, Allah lah yang menurunkan, yaitu hujan dengan rizki yang ada di dalamnya yang tak terhingga. Di sana membawa kesuburan dari tanah yang kerontang menjadi subur. Di sana ada biji-biji besi yang memberikan satu kelengkapan di dalam persenyawaan yang ada di alam dunia ini. Sehingga di dalamnya ada manfaat yang sangat besar, tapi juga kalau salah di dalam menggunakan memberikan mandarat dan kehancuran bagi manusia. Belum lagi ada bibit-bibit ikan yang ditebarkan dimanapun yang kita tidak pernah tanam. Tahu-tahu kok ada ikannya. Dan banyak lagi ya, dari hujan yang Allah turunkan. Dan tidak ada manusia yang bisa membuatnya. Manusia hanya merakit, mensenyawakan ya, antara oksigen dengan hidrogen ya, yang kemudian terjadilah satu curahan hujan buatan. Mereka hanya merubah, bukan mencipta. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang paling mengetahui tentang apa yang terjadi di dalam garba sang bunda tercinta. Ada kok dokter sekarang mengetahui itu? Itu hanya membaca, itu hanya mempelajari, itu hanya menganalisis, tapi tidak bisa melakukan perubahan yang bertentangan dengan hukum alam yang Allah ciptakan. Mulai dari sperma ketika bertemu dengan sel telur, kemudian menjadilah sperma itu mengental, lantas menjadi satu gumpalan sel-sel yang kemudian disebutkan madigoh, yang kemudian Allah sempurnakan dengan tulang sebagai penyangga, kemudian kulit sebagai pembungkus tulang-tulang itu. Nah, itulah ciptaan Allah yang kemudian kita dikeluarkan dari garba sang ibu, yang Allah berikan potensi, yaitu pendengaran, penglihatan dan juga hati untuk mengerti, akal untuk berpikir dan melakukan analisis. Allah yang paling tahu itu. Jadi dokter jangan sok tahu ya. Dia hanya membaca, hanya melihat, hanya menganalisis, dan bahkan menyesuaikan diri dengan hukum Allah. Kalau bertentangan dengan hukum Allah, yang ada di dalam proses itu hanyalah kehancuran dan kematian yang terjadi. Dan tidak ada yang bisa ikut-ikutan, misalnya mumpung masih ada di dalam rahim ya, hidungnya kok kelihatan peseknya, ditambal kemudian ditarik, nggak bisa. Oh, kelihatannya kok kurang tinggi ini, kemudian diberikan zat tertentu yang bisa meninggikan ya. Semuanya tidak lepas dari ketentuan Allah. Nah, itu makna dari Allah menguasai dan mengetahui tentang janin yang ada di dalam rahim. Oleh karena itulah maka wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang diri pun yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Kemarin telah berlalu. Esok pagi belum tentu kita jumpai. Yang ada adalah hari ini, saat ini ketika kita berhadapan ya.
ketika kita saling pandang dan saling dengarkan, inilah waktu yang kita miliki. Inilah waktu yang kita punyai. Inilah waktu yang kita kuasai. Seberapa lama? Mungkin gak ada sedetik. Karena itu ketika detik demi detik meretas dari titik ke titik. Menit dari menit ke menit merambat semakin menyempit. Jam, perputaran jam tak pernah diam. Hari-hari berganti. Minggu berlalu. Bulan berjalan. Tahun dia akan berayun. Nah, ini adalah sebuah pergantian yang harus kita hayati di dalam memahami waktu yang Allah berikan. Dan kita tidak tahu esok hari mau apa. Yang ada baru dalam rencana. Karena itu dipesankan oleh Allah, wala taqulanna li syai'in, dan janganlah kemudian kita mengatakan apapun, inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan besok begini begitu. Itu mah baru rencana. Allah yang menentukan. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Aku ingin, engkau juga ingin. Allah yang menentukan genggaman keinginan dari dua insan yang saling berkeinginan tadi. Illa masya Allah, ya. Apapun rencana, apapun janji yang kita ikrarkan harus disandarkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ketika kita memahami itu semuanya, maka kita akan sangat menghargai waktu. Sebab kemarin yang telah berlalu tidak bisa kita undang untuk kita bertemu lagi di esok hari, tidak. Sudah berbeda sama sekali. Dan esok hari apalagi lusa dan seterusnya belum tentu kita berjumpa. Kalau Allah tidak menentukan untuk itu. Nah, inilah perjalanan waktu yang kita fahami. Dan kemudian yang ketiga adalah perpindahan, ya, dari darud dunia ke darul akhirah. Pasti itu terjadi. Sebab kehidupan yang paling pasti adalah kematian. Dan itu perpindahan alam yang tadi kita ceritakan di dalam perjalanan insani. Dan kemudian wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada seorang diri siapapun dia, kapan dia akan mati, dengan cara apa dia akan mati, dan di mana dikuburkan di bumi ini. Gak ada yang tahu, gak ada yang mengerti. Karena itulah Rasulullah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzarin, la yu'jibannaka ilmuk, wa in a'jabaka ilmuk, fakul mata tamut. Abu Dzar, janganlah ilmu yang segitu langit setingginya, segitu banyak di gudang keilmuan yang Anda miliki, apapun yang Anda lahap berupa keilmuan itu, janganlah itu membuat Anda takjub, bangga diri, besar kepala, sombong, congkak. Karena apa? Bolehlah Anda sedikit agak sombong dikit aja. Wa in a'jabaka ilmuk, kalau Anda merasa takjub dengan ilmumu, fakul mata tamut, tanyain kapan Anda akan mati. Gak ada yang sanggup untuk menjawabnya. Nah itulah makanya, ya, adik-adik, teteh-teteh, ibu-ibu, bapak sekalian, seberapapun ilmu yang ada pada diri kita, mari kita coba renungkan seperti apa yang dipesankan oleh Imam Syafi'i. Kullama addabani dahru arani du'fa aqli, falamastadu ilman zadani ilman bijahli. Setiap kali waktu mengajariku, arani du'fa aqli, aku semakin sadar betapa lemah akalku, betapa cetek dan dangkal ilmuku. Falamastadu ilman zadani ilman bijahli. Ketika ilmu bertambah, betapa semakin aku tahu, semakin aku mengerti betapa bodohnya aku ini. Ilmu bertambah, semakin sadar akan kebodohan kita. Semakin tinggi kita mendaki,
semakin banyak kawasan yang kita tidak ketahui. Tapi kalau cicing kita di bawah batok, maka kita tidak tahu luarnya apa yang terjadi. Nah, inilah pesan yang sangat dalam yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Hanya Allah itu yang maha alim dan maha khabir, maha mengetahui dan maha waspada. Terakhir sebagai oleh-oleh dari implementasi dan juga improvisasi dari ayat ini secara bebas, kita coba bandingkan, sandingkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin. Jadilah kalian ketika di dunia itu gharibun, asing, bukan rumah sendiri, tidak akan lama. Gharibun, dan pasti akan kembali kepada rumah kita yang asli. Aw 'abirus sabilin, atau Anda hanya sebagai pelintas jalan, hanya penyeberang jalan, gak mungkin akan diam di tengah jalan. Nanti kendaraan banyak yang lewat, Anda ditabrak segala macam kendaraan. Pasti Anda akan menepi. Dan itulah akhir perjalanan dari yang kita alami. Titian, tatanan, tuntutan yang akan kita cari. Aw 'abirus sabilin. Dan kemudian Ibnu Umar berkata, oleh karena itulah apabila Anda sedang berada di kala senja, di kala matahari berselimutkan lembayung sutra, di kala sinarnya ditinggalkan hanya sepercik saja. Idza amsayta fala tantadhiris sabah. Wahai Anda, ketika berada di sore hari, di senja hari, jangan berpikir Anda akan bertemu dengan matahari di pagi hari akan berseri lagi. Sebab siapa tahu jam 1 malam, jam 12 malam, atau baru sehabis tarawih, ada tamu yang tidak diundang dia datang, yang kemudian pergi tanpa permisi, membawa nyawa kita yang dipersembahkan kepada Sang Ilahi. Kita nggak tahu itu. Karena itu jangan kemudian kita mengandalkan esok hari, tapi malam ini juga tugas kita harus kita selesaikan sebagai tugas kemanusiaan. Beribadah kepada Allah. Itulah sebabnya maka ketika malam kita dibangunkan untuk tahajud, untuk salatul lail, untuk berzikir, istighfar dan sebagainya. Karena apa? Jangan-jangan pagi ini adalah pagi yang terakhir. Karena kita tidak tahu kapan, bi ai ardin tamun, di mana kita meninggal. Mudah-mudahan di Al-Jabar. Kita nggak ngerti. Dan kemudian wa idza asbahta fala tangdhirul masa. Dan ketika Anda tertawa di pagi buta, belum tentu ketika di senja nanti akan bisa tertawa kembali. La tadhak sabahan fatabki masaan. Karena itu ketika pagi jangan cepat-cepat tertawa terbahak-bahak seolah no problem hidup ini. Fatabki masaan. Kemudian hanya rintih dan tangis yang terkena, yang kita fahami, yang menghampiri kita ketika sore datang. Nah, kita bersiap pagi untuk menjemput sore, dan kita bersore-sore untuk bisa menanti pagi dengan penuh kesiapan dan sigapan apapun yang terjadi. Wakun wakhudh min sihatika limaradik. Dan ambillah, jadikanlah, manfaatkanlah, gunakanlah, optimalkan, maksimalkan min sihatika limaradik, masa luang, masa bebas, masa merdeka, masa sehat walafiat untuk berjaga-jaga ketika sakit itu akan menghampiri kita. Jangan takut, karena kita sudah bersiap diri. Makanya jangan dihabisin kekuatan, kemampuan, potensi yang Allah berikan. Kita pada saatnya akan mengalami kesulitan, kesempitan dan kesakitan.
Dan juga wa min hayatika limautik. Ini yang paling utama. Dan gunakan kesempatan senyampang matahari pagi masih berseri, semampang sinar matahari siang masih benderang, senyampang senja belum tiba, dan terlebih lagi ketika malam gulita akan mencekam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, itulah sebabnya hadirin wal hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan perjalanan kita bil khusus di bulan Ramadan ini Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan maghfirah sehingga kita terbebas dari siksa api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.